Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, mahasiswa semester 2 dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Sains Terapan dengan program studi agroteknologi. Bakteri merupakan organisme uniseluler yang memiliki struktur sederhana namun penting. Berikut ada 7 struktur atau organel yang umumnya terdapat pada bakteri berserta fungsinya. Yang pertama ada dinding sel. Fungsi dinding sel memberikan bentuk dan perlindungan bagi bakteri. Dinding sel juga dapat berperan dalam pertukaran zat dengan lingkungan. Yang kedua ada membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi memisahkan sitoplasma bakteri dari lingkungan eksternal. Membran sel juga berperan dalam transportasi zat-zat ke dalam dan keluar dari sel. Nah, yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi tempat terjadinya berbagai proses metabolik dalam sel, seperti sintesis protein, respirasi, dan pembelahan sel. Lalu yang keempat ada ribosom. Fungsi dari ribosom itu adalah tempat terjadinya sintesis protein dalam sel bakteri. Ribosom membaca informasi genetik dari RNA dan menyusun asam amino menjadi rantai protein. Yang kelima ada DNA. Nah, fungsi dari DNA tersendiri yaitu mengandung informasi genetik yang mengatur berbagai fungsi sel bakteri. DNA bakteri terdapat dalam bentuk kromosom tunggal atau dalam bentuk plasmid. Contohnya terdapat bakteri pada agar yang didiamkan selama 1 minggu di ruangan terbuka, di WC, dan di kulkas. Nah, dari setiap masing-masing agar tersebut akan terjadi perubahan pada agar dengan bertumbuhnya bakteri. Nah, yang pertama ada agar manis dan tawar dalam keadaan tertutup dan terbuka yang didiamkan di ruangan terbuka atau TEPA. Nah, agar tersebut terjadi perubahan dan bertumbuhnya bakteri dan juga terkontaminasi udara atau bakteri dari luar. Nah, terutama pada agar dengan keadaan terbuka itu lebih banyak mengeluarkan bakteri dan muncul hitam-hitam pada permukaan agar tersebut dibandingkan pada agar dengan keadaan tertutup. Nah, sedangkan agar yang didiamkan di dalam kulkas selama 1 minggu, kemungkinan besar bakteri yang tumbuh di dalamnya akan terhambat atau mati karena suhu rendah. Namun, jika ada bakteri yang dapat bertahan pada suhu rendah seperti beberapa strain bakteri penghasil spora, nah mereka mungkin masih bisa bertahan hidup meskipun dalam kondisi tidak aktif. Nah, seperti bakteri Bacillus dan Clostridium adalah contoh bakteri yang dapat membentuk spora dan bertahan pada lingkungan yang keras. Dan juga agar yang didiamkan di dalam kulkas selama 1 minggu dengan keadaan tertutup rapat, nah pertumbuhan bakteri kemungkinan akan sangat terhambat. Kenapa? Karena suhu rendah dan kurangnya akses udara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, namun jika agar terbuka, meskipun di dalam kulkas masih ada kemungkinan pertumbuhan bakteri karena ada akses udara dan kontaminasi dari lingkungan sekitar. Makanya kenapa yang agar yang keadaan tertutup itu banyak embun, mengeluarkan embun dibanding yang agar terbuka. Nah, yang ketiga ada agar yang didiamkan di kamar mandi. Nah, kenapa pertumbuhan bakteri pada agar lebih cepat yang didiamkan di kamar mandi yang dibandingkan agar yang disimpan di kulkas atau di ruangan terbuka? Nah, oleh sebab itu ada beberapa faktor termasuk dari kelembaban yang tinggi, suhu yang lebih stabil, dan ketersediaan nutrisi yang lebih baik dalam lingkungan tersebut. Nah, kamar mandi itu seringkali memiliki kondisi yang lebih mendukung pertumbuhan bakteri seperti adanya sumber air dan kelembaban yang tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.